Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Al-Qur'aniyah. Masih bersama kita ngaji online menjelang berbuka bersama Geraha Al-Qur'aniyah. Di sini ada Dr. Andiani dan ada Uma Aan. Alhamdulillah, ini sudah hari keberapa? Masih semangat ya dok puasanya? Sudah bolong atau belum dok? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, bapak perempuan ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita punya topik yang menarik untuk kita bincangkan santai di sini, yaitu bagaimana puasa bisa meningkatkan kualitas diri seseorang. Gimana dok? Menurut dokter? Apakah puasa sengaruh itu bisa bikin kita sikapnya lebih bagus, membuat citra diri kita juga lebih baik, berkualitas? Gimana menurut dokter? Menarik ya Uma ya? Iya. Nanti kalau dari sisi spiritualnya kayaknya bakal panjang. Kita bahas dulu dari sisi medisnya ya. Jadi ternyata yang kita bahas di pertemuan pertama itu terkait autofagi gitu ya, berpuasa gitu. Ternyata berpuasa itu akan merangsang proses neurogenesis. Iya. Jadi neurogenesis ini adalah proses bagaimana merecovery sel-sel saraf kita yang kalau sel saraf itu kan kalau udah rusak kan nggak bisa lagi ya Uma gitu. Nah jadi gitu. dengan proses autofagi ini tubuh itu seluruh bagian sel yang ada di tubuh kita ini dia punya kemampuan untuk meregenerasi. Gitu. Nah secara otomatis secara otomatis kalau sudah ada sesuatu yang rusak kemudian itu bisa diperbarui gitu ya. Kita ingat dulu zaman kita SD kali ya. Itu ada mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi ternyata dengan kita berpuasa tubuh kita itu kan menjadi memang sehat. Ya, secara fisik ya. Selnya itu karena diregenerasi tadi menjadi sangat sehat. Iya. Terus kalau kita hubungkan dengan proses hormon yang sudah kita bahas kemarin, ternyata puasa itu juga bisa memastikan kita bisa melakukan kontrol yang cukup baik dengan 4 hormon bahagia kita itu, gitu kan. Akhirnya titik ending yang paling dekat, kita itu bisa mengoptimalisasikan neuroplastisitas. Jadi otak kita itu begini, otak kita itu tidak mengenali mana yang beneran sama mana yang pura-pura. Contoh, kalau misalnya kita kepingin merasa bahagia, maka sering-seringlah kita tersenyum. Betul. Maka otak akan menangkap sinyal gitu ya, sinaps-sinapsnya di otak ini akan oh ini kok tersenyum, begitu tersenyum kan ada otot-otot di wajah kita yang tertarik. Ada nervus-nervus saraf kita yang di bagian wajah ini dia akan bekerja secara optimal. Nah itu akan sampai ke otak. Oh ini lagi bahagia, oh berarti bahagia. Akhirnya dikirimkan ke seluruh organ-organ tubuh kita bahwa sedang dalam keadaan bahagia. Nah, kenapa puasa itu kok sangat bisa memperbaiki karakter seseorang? Karena dengan berpuasa, sel kita itu dilatih untuk punya habit baru yang baik. Habit untuk memaksimalkan kemarin fungsi kulkas di tubuh kita. Menggunakan deposit energi yang ada. Kemudian kita dilakukan bagaimana pembelajaran proses untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak. Seluruh organ kita sudah di setting sedemikian rupa. Akhirnya dengan pola yang baru, kita punya perilaku yang baru, hormon kita, metabolisme kita menjadi baik, tubuh kita sehat. Secara otomatis kalau kita kembalikan, karena yang ngatur seluruh tubuh ini otak, fungsi sistem limbik kita yang mengatur emosi dengan yang mengatur fungsi kognitif kita yang ada di prefrontal itu akan seimbang. Nah keseimbangan inilah yang kemudian melahirkan seseorang itu seolah-olah punya kepribadian yang baru. Kalau di bahasa kita tuh fitrah itu ya, kembali ke fitrah ya. Sekarang kalau dari sisi spiritualnya tuh luar biasa. Ternyata betul nggak Uma? Kalau tadi dokter Andi menjelaskan sebagaimana sedetail itu ya, bagaimana proses kita menjadi lebih berkualitas ya kepribadian kita dengan melalui puasa. Sebetulnya itu relate sekali dok dengan hadis Rasulullah, yaitu inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Jadi setan itu masuk kepada diri manusia itu melalui aliran darah. Fadoyiku majriyahu. Ya, maka persempitlah aliran darah itu dengan melakukan puasa. Ya, jadi dengan puasa itu sebetulnya kita
sudah membelenggu setan, tidak memberi akses kepada setan untuk masuk ke aliran darah kita. Oleh karena itu maka sangat relate juga dengan dalil dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah berpuasa ya, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, maka kamu akan mendapatkan derajat takwa, di mana derajat takwa itu sudah level up begitu. Sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan setelah mengerjakan puasa 1 bulan penuh, diharapkan kita menjadi pribadi yang fitrah, kembali fitri, kembali suci sebagaimana kita dilahirkan oleh orang tua kita di waktu bayi. Begitu dokter, kira-kira kalau dari sisi spiritualnya match ya dok ya, match banget ya, secara ilmiah dan secara spiritual. 30 hari atau 1 bulan Ramadan itu nggak cukup kurang kita membahas jadi kedua sisi ini ya. Betul. Ditambah dok puasanya. Jadi selain puasa ditambah podcastnya ini. Nah ini ada satu hadis lagi dok, izin menyampaikan. Andaikan umatku tahu ya, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keberkahannya, keistimewaannya, bonus-bonusnya, latamannau antakuna kullasana Ramadan. Maka niscaya mereka akan berharap untuk menjadikan 1 tahun penuh itu adalah bulan Ramadan, semua puasa sepanjang tahun. Nah, karena pahalanya masih hidden ya dok ya, masih jadikan surprise ya, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan dan mendapatkan kemuliaan di bulan penuh rahmat ini. Masya Allah. Baik dokter, makin menarik aja ya dok dari hari ke hari. Insya Allah di esok hari ya, sore besok kita akan membahas tema yang lebih menarik lagi. Nantikan podcastnya selalu di Ngaji Online Menjelang Berbuka bersama Geraha Qur'ania, tentunya bersama Dr. Andiani dan iya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka sahabat Qur'ania dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.